Se-ASEAN dibuat marah oleh pelatih Jepang. Sebut timnas Indonesia akan lolos langsung di Piala Dunia 2026 bersama Jepang di babak ketiga zona Asia. Beginilah reaksi tak terima dari fans Malaysia dan Vietnam yang merasa Indonesia masih di bawah mereka. Berikut penjelasannya. Bikin mental Bahrain semakin ciut. Pernyataan yang sangat berani dan luar biasa dilontarkan gelandang naturalisasi kesayangan kita semua yaitu Ivar Jenner. Optimis timnas Indonesia akan lakukan hal ini di kandang Bahrain nanti. Jelang menghadapi timnas Bahrain, kapten kita semua yaitu Bang Jay Itzes minta satu hal ini terhadap fans timnas Indonesia. Sanggupkah fans timnas Indonesia mengabulkan permintaan sang kapten ini? Simak baik-baik. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Se-ASEAN dibuat marah oleh pelatih Jepang. Sebut timnas Indonesia akan lolos langsung di Piala Dunia 2026 bersama Jepang di babak ketiga zona Asia. Beginilah reaksi tak terima dari fans Malaysia dan Vietnam yang merasa Indonesia masih di bawah mereka. Berikut penjelasannya. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu membuat pernyataan mengejutkan dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini. Ia memprediksi bahwa timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama timnya Jepang dari grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia babak ketiga. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dan telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia telah berkembang secara signifikan, terutama dengan kehadiran pemain-pemain muda berbakat dan beberapa pemain naturalisasi yang memperkuat skuad. Saya percaya mereka punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bersama kami, ujar Moriyasu. Grup C yang diisi oleh Jepang, Indonesia, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina dianggap sebagai salah satu grup yang cukup kompetitif di babak kualifikasi ini. Meski Jepang diunggulkan sebagai kekuatan utama, prediksi Moriyasu tentang Indonesia lolos bersama timnya langsung menjadi topik panas di media sosial. Namun tidak semua pihak setuju dengan pandangan pelatih Jepang tersebut. Bisa saja mungkin fans dari negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam langsung bereaksi keras terhadap pernyataan ini. Pasti akan banyak pendukung Malaysia dan Vietnam mengungkapkan ketidakpuasan mereka di berbagai platform media sosial dan mengancam Hajime Moriyasu tersebut. Dengan menyatakan bahwa prediksi Moriyasu terlalu meremehkan kekuatan Vietnam dan negara-negara lain di kawasan ASEAN tersebut. Vietnam adalah tim yang lebih kuat dari Indonesia. Kami telah lolos ke babak yang sama dan berkompetisi dengan baik di Piala Asia. Mengapa Moriyasu mengabaikan kami? Kami tahu Vietnam tidak lolos kualifikasi Piala Dunia babak ketiga ini. Akan tetapi Vietnam pernah menjadi juara Piala AFF sedangkan Indonesia tidak pernah sama sekali. Begitulah kira-kira kata salah satu fans Vietnam dengan nada kesal. Sementara itu, fans Malaysia pun bisa saja ikut tersulut dengan pernyataan Moriyasu. Meskipun Malaysia tidak berada di grup yang sama dengan Indonesia di babak sebelumnya, para pendukung sepak bola Malaysia merasa bahwa Indonesia dinilai terlalu tinggi. Mereka berpendapat bahwa negara mereka juga sedang dalam proses perkembangan pesat dan layak diperhitungkan di kancah internasional. Pernyataan Moriyasu tentu menambah bumbu dalam persaingan di grup C ini. Indonesia yang di bawah asuhan Shin Tae-yong memang terus menunjukkan peningkatan performa, termasuk dengan hasil-hasil positif di laga-laga internasional. Prediksi Moriyasu mungkin saja menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi mereka tampil di Piala Dunia 2026. Kini perhatian tertuju pada laga-laga kualifikasi berikutnya, di mana Indonesia akan menghadapi rival tangguh di grup tersebut. Apakah prediksi Moriyasu akan terbukti benar? Hanya waktu yang akan menjawab. Lantas bagaimana menurut kalian guys dengan prediksi Hajime Moriyasu tersebut? Apakah kalian juga yakin timnas Indonesia bakal lolos Piala Dunia di babak ketiga ini bersama Jepang? Dan coba berikan tanggapan kalian mengenai fans Vietnam dan Malaysia yang tak terima dengan prediksi pelatih Jepang tersebut pada komentar di bawah ini ya.
bikin mental Bahrain semakin ciut. Pernyataan yang sangat berani dan luar biasa dilontarkan gelandang naturalisasi kesayangan kita semua yaitu Ivar Jenner. Optimis timnas Indonesia akan lakukan hal ini di kandang Bahrain nanti. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner optimistis akan menang melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan melawan Bahrain akan digelar di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024. Skuad timnas Indonesia sudah berada di Bahrain. Tim besutan Sintayong itu juga sudah menjalani latihan pertama di Bahrain. Sintayong memanggil 27 pemain untuk melawan Bahrain dan Cina. Salah satunya adalah Ivar Jenner yang bermain di Jong FC Utrecht. Ya, kami sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Bahrain. Dan kami akan menang. Ayo kita Garuda, kata Ivar Jenner pada unggahan Instagram Timnas Indonesia Minggu 6 Oktober 2024. Sementara itu, kiper Timnas Indonesia Hernando Ari menilai latihan pertama Timnas Indonesia di Bahrain berjalan baik. Ia juga menceritakan bahwa pemain dalam keadaan sumringah. Latihan pertama bagus, anak-anak ceria, kata Hernando Ari. Dan pastinya kita siap untuk bertanding, ujar pemain Persebaya itu. Sejumlah pemain abroad yang bergabung di Bahrain. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Tom Hyatt, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Jay Itzes. Jelang menghadapi timnas Bahrain, kapten kita semua yaitu Bang Jay Itzes minta satu hal ini terhadap fans timnas Indonesia. Sanggupkah fans timnas Indonesia mengabulkan permintaan sang kapten ini? Simak baik-baik. Jelang timnas Indonesia lawan Bahrain, bek timnas Indonesia Jay Itzes minta dukungan supporter Garuda pada laga melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes menyampaikan pesan tersebut di Instagram Story Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain Kamis 10 Oktober 2024. Kemudian Timnas Indonesia akan bertandang ke Cina pada Selasa 15 Oktober 2024. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina bakal digelar di Qingdao Youth Football Stadium. Jay Itzes mengabarkan sudah berada di Bahrain untuk menghadapi laga penting tersebut. Sayangnya Jay Itzes sebelum bertolak ke Bahrain, Venezia, klub yang diperkuatnya di Serie A Italia, menderita kekalahan. Pada laga Sabtu 5 Oktober 024, Venezia Harua mengakui keunggulan Hellas Verona 1-2. Jay Itzes pada laga itu bermain full-time Hai Garuda fans. Saya di Bahrain, ucap Jay Itzes dalam unggahan Instagram Story Timnas Indonesia. Kami butuh dukungan kalian untuk pertandingan berikutnya dan juga pertandingan melawan Cina, ujarnya. Dua laga di atas menjadi pertandingan sangat penting untuk Timnas Indonesia. Raihan poin akan membuka asa Timnas Indonesia untuk tetap menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 2 poin hasil dari 2 pertandingan. Hai Garuda fans. Saya di Bahrain, ucap Jay Itzes dalam unggahan Instagram Story Timnas Indonesia. Kami butuh dukungan kalian untuk pertandingan berikutnya dan juga pertandingan melawan Cina, ujarnya. Dua laga di atas menjadi pertandingan sangat penting untuk Timnas Indonesia. Raihan poin akan membuka asa Timnas Indonesia untuk tetap menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 2 poin hasil dari 2 pertandingan. Sebelumnya Timnas Indonesia bermain imbang melawan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Bahrain ada di posisi ketiga dengan 3 poin hasil dari 2 laga. 3 poin Bahrain didapat setelah mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Cina ada di posisi terakhir tanpa poin. Sementara itu pemuncak klasemen grup C ialah Jepang dengan 6 poin. Arab Saudi di posisi kedua dengan 4 poin. Untuk melawan Bahrain dan Cina, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 27 pemain. 2 diantaranya adalah pemain baru yakni Mads Hilgers dan Eliano Reijnders.
Timnas Bahrain geber latihan sampai 2 kali sehari jelang lawan Timnas Indonesia. Hal ini dilakukan Bahrain guna meningkatkan kematangan persiapan melawan Timnas Indonesia. Ya, Bahrain akan berhadapan dengan Timnas Indonesia di laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Bahrain National Stadium, Rifah, pada Kamis 10 Oktober 2024. Pertandingan itu amat penting bagi Bahrain yang sedang berupaya bangkit setelah kekalahan dari Jepang. Dan Reds, julukan Timnas Bahrain pun meningkatkan intensitas latihan mereka. Menurut laporan Al Watan News, pasukan Dragan Talajic melangsungkan latihan 2 kali dalam sehari. Peningkatan intensitas latihan ini untuk mematangkan teknis, fisik, dan mental menjelang bersuah dengan Indonesia. Intensitas persiapannya untuk 2 pertandingan tersebut, dengan mengikuti 2 sesi latihan pagi dan sore di bawah pengawasan staf teknis yang dipimpin oleh pelatih Kroasia Dragan Talajic, dan dengan partisipasi dari seluruh pemain yang terpilih. Tulis laporan Al Watan News. Dikutip pada Minggu 6 Oktober 2024. Melalui persiapan intensif tersebut, Bahrain berupaya meningkatkan tingkat kesiapan fisik dan teknis, serta kesiapan psikologis dan mental. Timnas Bahrain akan memasuki kamp internal setelah 2 hari guna meningkatkan tingkat fokus mental tim, sambung laporan tersebut. Bahrain mempunyai rekam jejak baik ketika bertemu dengan Timnas Indonesia. The Reds diketahui pernah mengalahkan Timnas Indonesia 2 kali pada kualifikasi Piala Dunia 2014. Kala itu Bahrain menang dengan skor meyakinkan 2-0 dan 10-0. Timnas Indonesia sendiri saat ini sedang dalam perjalanan menuju Bahrain. Sebagian pemain yang berkarier di tanah air berangkat bersama dari Indonesia, sedangkan para pemain abroad akan menyusul dan langsung bergabung dalam latihan di Bahrain. Tak banyak waktu yang dimiliki Timnas Indonesia untuk bersantai di Bahrain. Pelatih Sintayong dijadwalkan akan melangsungkan latihan perdana pada Minggu 6 Oktober malam waktu Bahrain, setelah tiba pada pagi harinya. Timnas Indonesia saat ini telah berada di Bahrain. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia mendarat dengan selamat di Bandar Udara Internasional Bahrain, Minggu 6 Oktober pagi waktu setempat atau siang waktu Indonesia Barat. Berdasarkan unggahan story akun @GarudaBahrain, kedatangan Timnas Indonesia disambut oleh segenap kelompok supporter Garuda Bahrain. Nyanyian dan teriakan supporter menghiasi munculnya tim besutan Sintayong tersebut. Semua pemain terlihat kagum dan terharu melihat atmosfer fans Timnas Indonesia itu. Dalam video tersebut terlihat skuad Timnas Indonesia mulai komplit. Setidaknya lebih banyak daripada saat mereka berkumpul pertama kali dan berangkat dari Jakarta. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia yang terbang dari Jakarta hanya ada 11 pemain saja. Mereka terdiri dari pemain-pemain yang berkarier di Liga 1 Indonesia 2024/2025. Nah, saat tiba di Bahrain, tampak sudah ada beberapa pemain abroad. 3 di antaranya adalah Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Meski belum lengkap, Timnas Indonesia akan tetap melangsungkan latihan di Bahrain. Sintayong menjadwalkan sesi pertama digelar pada Minggu 6 Oktober malam nanti waktu setempat. Jadwal sudah ada, jadi para pemain yang berangkat malam ini diperkirakan besok kita akan sampai di Bahrain. Malam kita akan latihan. Itu sudah terbiasa, jadi jadwal kita sudah ada, ucap Sumarji, manajer Timnas Indonesia sebelum keberangkatan. Sementara seluruh pemain Timnas Indonesia baru akan berkumpul pada Senin 7 Oktober. Pasalnya, masih ada yang baru bermain hari ini atau besok seperti Asnawi Mangkualam Bahar Port FC Thailand, Bas Hilgers FC Twente Belanda, Liliano Reignders PEC Zwolle Belanda, dan Maarten Paes FC Dallas Amerika Serikat. Tetapi secara keseluruhan itu Senin pagi semuanya para pemain sudah kumpul, termasuk Maarten Paes, jelas Sumarji soal kelengkapan skuad Timnas Indonesia di Bahrain. Semoga saja ya guys, Timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan bisa mencuri poin penuh dari Bahrain. Apalagi skuad Timnas Indonesia nanti full kekuatan ditambah datangnya 2 pemain naturalisasi baru. Coba tulis harapan kalian terhadap Timnas Indonesia jelang lawan Bahrain nanti pada komentar di bawah ini ya.
Media Cina menyebut bahwa timnas Indonesia tak boleh diabaikan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memang akhir-akhir ini mendapatkan banyak perhatian dari berbagai pihak termasuk media asing. Hal ini karena tim asuhan Shin Tae-yong telah membuat kejutan dalam 2 laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia secara mengejutkan menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Dengan hasil itu, skuad Garuda saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 2 poin. Namun hasil ini belum membuat timnas Indonesia puas sehingga belum lama ini PSSI menambah kekuatan. PSSI menaturalisasi 2 pemain keturunan untuk menambah kekuatan skuad Garuda yakni Mas Hilgers dan Eliano Reijenders. Setelah 2 pemain tersebut menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia WNI, media asing pun menyorotinya. Salah satunya media Cina, Sohu, yang juga menyoroti naturalisasi timnas Indonesia. Dalam hal ini mereka tak hanya menyinggung soal timnas Indonesia yang semakin kuat. Akan tetapi Sohu juga melaporkan dan membandingkan saat timnas Cina mengalami masalah internal yang serius. Justru dalam momen seperti ini, calon tim lawan Cina seperti timnas Indonesia tengah sibuk mempersiapkan diri untuk bisa bersaing di Asia dan lolos ke Piala Dunia. Sohu menyebut bahwa pertandingan ketiga dan 4 grup C ini bagaikan laga hidup atau mati buat Cina karena sebelumnya mereka telah menelan kekalahan. Akan tetapi mereka meyakini tantangan tak akan mudah karena saat ini Cina menghadapi masalah internal yang belum selesai di mana pelatih Branko Ivankovic cekcok dengan asistennya. Saat ini Cina sedang menghadapi masalah internal dan eksternal. Situasinya sangat serius, tulis Sohu sebagaimana dikutip bolasport.com Jumat 4 Oktober 2024. Mereka melaporkan bahwa saat calon lawan seperti Australia dan Indonesia sibuk menambah kekuatan karena hasil kurang memuaskan dalam laga sebelumnya, Cina justru sebaliknya. Lawan mencoba yang terbaik untuk melakukan penambahan kekuatan, sementara Cina justru berada dalam situasi yang menimbulkan kerugian sendiri, tulis Sohu. Namun tak hanya Australia, media Cina menyebut bahwa timnas Indonesia juga tak bisa diabaikan. Sohu membeberkan alasan kenapa timnas Indonesia tak bisa diabaikan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Menurut mereka, saat ini tim asuhan Shin Tae-yong tengah bertekad untuk bisa bersaing di Asia dan mereka telah memulainya sejak tahun lalu. Proses naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia tak bisa diabaikan karena hal itu yang membuat kekuatan skuad Garuda makin meningkat. Tim lain yang tidak boleh diabaikan adalah Indonesia. Mantan tim Super Asia Tenggara ini sekarang diperkirakan akan berbalik menjadi pemula di sepak bola Asia dalam sekejap, tulis Sohu. Pasalnya PSSI mengajukan kebijakan naturalisasi untuk merekrut pemain keturunan Indonesia. Hal ini pula yang membuat kekuatan timnas Indonesia langsung naik dan menjadi penantang kuat untuk lolos ke Piala Dunia. Sohu juga menyoroti skuad timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi dan Australia dengan tim yang sebagian besar diperkuat pemain naturalisasi.